Halo semua, nama saya Taraka nih dari kelompok 11 kewirausahaan. Nah, seperti dari beberapa yang kalian ketahui, kami memiliki tugas akhir kewirausahaan untuk menjual produk. Di sini kami ingin menjual makanan-makanan berbasis keju, dan setiap pembelian makanan tersebut kami juga ingin memberikan video pembelajaran mengenai dimensi menggunakan referensi makanan tersebut. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan sifat-sifat dimensi 0, 1, 2, dan 3. Definisi dari dimensi adalah ukuran atau jangkauan suatu objek dalam arah tertentu. Contohnya seperti panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang saya akan langsung masuk aja ya ke dimensi 0. Dimensi 0 adalah sebuah titik, dimensi yang tidak bisa diukur. Lah, kok bisa? Kan tadi kan dimensi itu adalah ukuran atau jangkauan dari suatu objek. Jadi begini, dimensi 0 itu sebenarnya tidak ada, itu hanya representasi titik. Contohnya nih, dalam suatu peta, jika kamu ingin pergi ke suatu destinasi, dan destinasi tersebut direpresentasikan dengan suatu titik, titik itu tidak ada, namun dijadikan sebagai visualisasi tempat destinasi. Coba sekarang kita memiliki dua titik, dan kita ingin menggabungkan titik tersebut melalui sebuah garis. Selamat, Anda telah melihat bentuk dari dimensi pertama. Dimensi pertama hanya memiliki satu arah, yaitu depan dan belakang. Kita sebut arah ini adalah arah X. Nah, jika kamu hidup di dimensi pertama, maka kamu cuma bisa jalan maju dan mundur, tidak bisa belok ke kanan, kiri, atau ke atas, ataupun ke bawah. Di dimensi pertama ini, kita hanya memiliki suatu garis sebagai bentuk. Jadi mungkin garisnya lebih panjang, lebih pendek, atau mungkin tak terhingga, namun kita tidak bisa membuat bentuk lain. Nah, keju aroma kami menjadi representasi yang sangat sempurna untuk dimensi satu ini, dikarenakan keju aroma yang bentuknya seperti garis dan tidak memiliki lebar. Namun, bagaimana jika kamu ingin merepresentasikan makanan yang memiliki lebar, seperti biskuit? Coba bayangkan dua garis, di mana garis pertama ada di atas garis kedua. Sekarang, kita gabungkan dua titik sudut dari garis tersebut. Selamat, Anda membuat sebuah persegi, di mana dalam persegi tersebut ada arah baru, yaitu lebar. Mari kita anggap arah terbaru ini arah Y. Dan jika Anda hidup di dimensi ini, sekarang Anda bisa belok ke kanan dan kiri, bukan hanya ke depan dan belakang saja. Di dimensi ini, kita tidak terbatas oleh suatu garis. Kita memiliki bentuk-bentuk yang lain, seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Dikarenakan bentuknya yang tipis dan memiliki panjang dan lebar, menurut saya makanan yang paling cocok untuk merepresentasikan dimensi ini adalah suatu makanan seperti biskuit. Oke, sekarang gimana kalau kita ingin memvisualisasikan makanan yang ada tebelnya, ada ruangnya, ada volumenya? Kalau gitu, kita harus masuk ke dimensi ketiga. Nah, sama konsep seperti sebelumnya, coba bayangin kalau kita punya dua persegi. Setiap titik sudut dari persegi ini kita sambungkan menggunakan garis. Di sini kita akan mendapatkan suatu kubus dan suatu arah baru, yaitu arah tinggi. Arah ini bisa kita sebut sebagai arah Z. Awalnya kalau dilihat-lihat dimensi 2 dan dimensi 3 itu agak-agak mirip, karena bisa membentuk banyak bentuk. Namun saat kita berubah sudut pandang, dimensi kedua tidak memiliki ketebalan sama sekali. Ini adalah perbedaan utama antara dimensi kedua dan dimensi ketiga. Nah, seperti yang Anda tahu, jika Anda hidup di dimensi ketiga, Anda bisa bergerak maju, mundur, kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan jika di dimensi 2 ada bangun datar, di sini ada bangun ruang, di mana bentuknya memiliki konsep seperti bangun datar, namun kita memiliki volume. Makanya yang kami pilih untuk merepresentasikan dimensi ini adalah singkong keju dan pisang keju. Dikarenakan seperti yang Anda lihat, kedua makanan ini memiliki ketebalan di mana makanan-makanan di dimensi sebelumnya tidak memilikinya. Oke teman-teman, sepertinya sampai sini aja ya videonya. Dikarenakan jika saya harus merepresentasikan makanan di dimensi keempat, saya nggak bisa nemuin makanan yang bentuknya kayak gitu. Sedikit tambahan mengenai materi ini, jika ada benda 3 dimensi masuk ke 2 dimensi, maka akan terlihat seperti ini. Dikarenakan makhluk hidup di 2 dimensi hanya bisa melihat sesuatu dengan 1 dimensi, dan kita sebagai makhluk 3 dimensi hanya bisa melihat sesuatu dalam 2 dimensi. Baik, saya Taraka Tabina dari kelompok 11 kewirausahaan. Izin pamit.